Ada beberapa hal yang harus dipahami jika ingin budidaya tanaman cabai. Yang pertama adalah perawatan yang rutin, pemberian fungisida, insektisida yang rutin, kemudian juga sering kontrol tanamannya. Di sini channel Heri Petani Indonesia ingin berbagi pengalaman dengan pelanggan kami. Terima kasih sudah berkenan untuk berlangganan di channel kami Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan tidak mengecewakan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pelanggan kami yang mau berkenan berlangganan di channel kami. Padahal saya juga jujur, saya adalah petani pemula yang sangat minim pengalaman. Modal kami untuk bertani hanyalah satu, rajin, kedua adalah selalu tepat memberikan nutrisi dan juga unsur hara untuk tanaman cabai kami. Itu yang membuat tanaman cabai kami sehat kemudian subur. Karena kalau kita hanya berharap tanaman itu subur, resikonya nanti akan rentan terhadap serangan hama ataupun penyakit. Saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kembali saya ucapkan kepada Anda semua yang ikhlas berlangganan di channel kami. Kemudian di sini saya juga ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara untuk melakukan perawatan tanaman cabai di fase generatif. Tradisi kami yaitu dengan cara melakukan kocor dan spray ataupun spray dan kocor dalam hal pengobatan serangan antraknosa, serangan hama trip dan juga hama tungo, dan juga masih banyak sekali termasuk hama kutu-kutuan yang menyerang tanaman cabai kami. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah pupuk kocor. Pupuk kocor saya selalu menggunakan asam humat power soil, kemudian kalha dan juga asam amino. Itu di fase generatif saya tambahkan pupuk NPK 1616. Dosisnya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Dosis asam humat saya biasanya menggunakan 2 sendok makan, kalhanya 2 sendok makan, kemudian NPK 1616. Kemudian rollingannya adalah NPK 1616, kemudian asam humat dan juga kalha. Biasanya saya tambahkan KNO3 warna putih, tapi dengan cara di rolling teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Intervalnya 10 hari sekali di saat tanaman cabai masuki fase generatif. Dan untuk penyepraiannya teman-teman, biasanya yang saya pergunakan nanti sehabis ini ada video peracikannya dan juga apa saja yang saya perlukan, rollingannya bagaimana ini teman-teman. Dan untuk penyepraian kali ini pertama yang saya pergunakan adalah fungisida. Ini adalah fungisida antrakol teman-teman, fungisida kontak yang bersifat protektif, berbentuk tepung untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai, juga jagung juga bisa. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian untuk dosisnya nanti sekitar 2-3 sendok makan. Kemudian ini Vitaron SL adalah suplemen tanaman, karena
Semalam juga ada hujan, takutnya daunnya bermasalah, makanya suplemen tanaman ini saya berikan. Morden Full tidak saya berikan dulu, saya menggunakan Premino. Premino ini juga asam amino dan pupuk cair protein. Kemudian yang ketiga adalah Kalinet, pupuk kalium cair. Kemudian di sini juga saya tambahkan mono kalium fosfat, teman-teman. Dosisnya untuk antrakolnya saya menggunakan 2 sendok makan saja sudah cukup, teman-teman. Kemudian untuk NPK nya saya menggunakan 2 sendok makan saja sudah cukup, tidak usah banyak-banyak, teman-teman. 2 sendok makan untuk NPK nya ya seperti ini, karena tadi yang pertama adalah penuh sekali. Kemudian untuk Vitaron SL nya saya menggunakan 30 ml untuk Vitaron SL nya. Kemudian untuk Kalinetnya saya menggunakan 30 ml juga. Ini ukurannya sampai 50, teman-teman. Ini 30 ml, itu ada tandanya. Ini ada tandanya, ini ukurannya sampai 50 ml. Jadi ini 30 ml untuk Kalinetnya. Kemudian Preminonya juga sama, 30 ml. Ini saya tidak menggunakan perekat, teman-teman, karena cuacanya kelihatannya sangat panas sekali. Jadi perekat itu saya pergunakan jika cuaca itu gerimis. Jadi kadang-kadang 1 jam kemudian, 2 jam kemudian itu gerimis biasanya saya berikan. Jadi ini saya tidak menggunakan perekat sama sekali. Itu teman-teman yang saya pergunakan untuk sarana penyepraian tanaman cabai ori 212. Kalau untuk intervalnya, jika musim penghujan 7 hari sekali, jika musim kemarau biasanya 15 hari sekali, dan itu pun juga akan saya rubah jika kondisi tanaman cabainya sudah berbuah sangat rimbun seperti ini, kemudian tanpa adanya serangan hama, entah itu yang disebabkan oleh hama trip, hama tungo, dan juga hama kutu kebul. Begitu juga dengan penyakit patogen ataupun jamur. Jadi itu. Kemudian rollingannya biasanya saya menggunakan insektisida. Insektisida saya pergunakan adalah Abasel, teman-teman, karena ini tanaman cabai ori 212. Saya masih rutin sekali menggunakan Abasel tanpa saya tambahkan dengan insektisida yang lainnya. Dan ini teman-teman rollingannya, ini intervalnya biasanya jika musim hujan 7 hari sekali, kalau musim kemarau biasanya 10-15 hari sekali. Pertama yang saya pergunakan adalah Kalinet, masih sama. Kemudian yang kedua Morden Full juga masih sama. Yang ketiga adalah Premino ataupun asam amino juga masih sama, tambahannya hanya Vitaron SL. Kemudian yang terakhir inseknya adalah Abasel. Dosis untuk Premino saya menggunakan 20 ml untuk 16 liter air. Kemudian untuk Kalinetnya 20 ml, Vitaron SL nya 20 ml, Preminonya juga 20 ml. Kemudian insektisidanya saya menggunakan 15 ml. Nanti baru saya aduk menjadi satu, saya masukkan ke dalam sprayer 16 liter yang biasa saya pergunakan. Sebenarnya melakukan perawatan tanaman cabai yang perlu dan harus dilakukan oleh para petani adalah konsisten. Kemudian juga sering kontrol tanaman tersebut, apakah tanaman tersebut sudah mulai terserang hama, kemudian terserang jamur. Itu yang harus diberikan. Misalnya tanaman cabai terkena hama trip, kemudian dispray menggunakan fungisida, itu pun juga hasilnya tidak efektif. Kemudian juga
penanganan penyakit patogen ataupun jamur menggunakan insektisida Abaxell juga tidak bisa. Jadi harus disesuaikan. Kadang-kadang bahan bermacam-macam mereknya itu juga akan membuat bunga ataupun daunnya terjadi kerontokan. Oleh sebab itu saya mengajak teman-teman semua, mari kita belajar bersama, kemudian juga melakukan hal yang sama walaupun jenis pupuknya berbeda. Karena yang perlu dipahami untuk penanaman cabai adalah konsisten, kemudian interval pemupukan juga harus disesuaikan, dosis yang diberikan juga jangan terlalu tinggi, tergantung kebutuhan tanaman cabai yang kita budidayakan. Perannya tetap sama, menggunakan kalinet, kemudian mordenfol dan asam amino. Kondisi buah-buahnya seperti ini. Tapi buah-buahnya seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Dan kalau untuk yang sebelah sini juga alhamdulillah ini pada berantakan semua daun-daunnya. Ini buah-buahnya juga sangat rimbun sekali teman-teman. Mudah-mudahan juga tidak terjadi pelayuan. Jadi ini memang benar-benar sudah tidak bisa menopang buah-buahnya seperti ini. Nah, dan ini kondisi tanaman cabai kami, buah-buahnya sudah seperti ini. Teman-teman, kesimpulannya dari semua yang sudah saya jelaskan tadi adalah fungisida, insektisida itu dengan cara saya rolling. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama, mari kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, karena setiap petani mempunyai metode-metode yang berbeda walaupun jenis pupuknya sama. Karena itulah indahnya pertanian di negeri ini, itu sah-sah saja. Yang terpenting adalah kita bisa saling menghormati. Mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan anda semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya dan selalu diberikan rezeki yang berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.